Halo guys, ketemu lagi dengan saya Dedi Deka Sport for your hobby. Nah, video kali ini saya akan bahas tentang sepatu badminton. Mungkin kalian di sini lagi nyari referensi, nyari sepatu badminton seperti apa. Kemudian atau mungkin kalian cuma hanya pengen menambah wawasan tentang sepatu badminton. It's okay. Jadi di sini kita mau bahas apa aja sih yang perlu kalian ketahui tentang sepatu badminton. Oke. Kenapa sih kita harus pakai sepatu badminton untuk main? Untuk main badminton ya. Ya, karena sepatu olahraga itu punya spesifikasi yang khusus. Jadi ada beberapa spesifikasi khusus, fitur khusus untuk menyesuaikan gerakan dalam olahraga tersebut. Misalnya sepatu lari, maka akan didesain bagaimana sepatu itu mendukung untuk gerakan lari. Sepatu bola atau sepatu futsal itu juga harus menyesuaikan kondisi futsal atau sepak bola. Kedua, fungsi sepatu juga untuk mencegah kita dari cedera. Nah, fungsinya punya fitur-fitur khusus untuk mencegah kita cedera. Misalnya sepatu sepak bola itu kan selain untuk performance-nya dia pakai pull ya. Pull-nya itu sekaligus untuk performance, sekaligus juga untuk menjaga kaki kita supaya tidak licin, tidak terpleset sehingga tidak tercedera seperti kram dan sebagainya. Nah, kemudian untuk yang tiga, pakai sepatu sesuai dengan spesifikasinya adalah supaya sepatu itu justru awet. Karena kalau kita pakai sepatu yang tidak sesuai spesifikasinya bisa jadi sepatunya akan cepat rusak. Nah, kalau mau pakai main badminton ya pakai sepatu badminton. Nah, ini saya ada contoh sepatu lari yang dipakai buat main badminton akhirnya jebol. Padahal sepatunya itu lumayan mahal ya. Sneakers lah. Guys, hasil sepatu running dipakai buat badminton. Oke begini. Coba. Bangap. Waduh. YouTube short. Nah, ini contoh hasil sepatu lari yang mahal-mahal dipakai badminton. Tara. Oke, lalu bagaimana sepatu badminton jika dilihat dari tipe kaki penggunanya? Jadi, secara umum dibagi jadi dua, yaitu tipe wide atau yang lebar dan yang kedua adalah tipe standar atau yang kakinya kaki biasa aja. Nah, untuk yang tipe wide, ini contohnya adalah punya Eagle ya, Eagle Vibram. Biasanya ada codingnya, ada penamaan khusus. Misalnya ada tulisan Aero Shape. Ada juga kalau di Yonex tuh ada seri wide. Misalnya Yonex Eclipse Wide atau ada juga tulisan True Shape. Kemudian ada juga yang tulisannya Ergo Shape. Kalau Eagle ini Aero Shape. Nah, tipe wide itu ini biasanya akan lebih lebar di bagian outsole dan juga di bagian sini. Di upper yang di clinking dia akan lebih lebar. Contoh ini adalah size sama-sama 42 kaki saya, 41 kaki saya 41. Nah, ini ada selisih lebar sekitar setengah sentimeter, 5 mm di bagian bawahnya, sama-sama size 41. Kemudian perbedaan kedua adalah di bagian uppernya itu di sini akan seperti ada kontur yang lebih lebar. Jadi untuk mengakomodir kaki kita yang agak lebar. Kaki saya juga kaki lebar ya tipenya, tapi nggak yang lebar-lebar banget. Jadi pakai yang standar masih oke walaupun agak sempit, tapi lebih nyaman kalau pakai yang lebar seperti ini. Ketiga, fitur apa saja yang ada di sepatu badminton? Sebelum kita ke sepatu badminton, kita ke sepatu yang umum dipakai dulu ya, sneakers. Jadi kalau kita ke gor, ke lapangan, paling sering itu sepatu yang dipakai satu tentunya sepatu badminton, yang kedua itu adalah sneakers, dan yang ketiga adalah sepatu futsal. Itu yang paling sering saya jumpai di gor selain sepatu badminton, sneakers dan futsal. Ada beberapa yang pakai sepatu running. Kalau basket sih jarang ya, karena sepatu basket mahal. Oke, ini contohnya adalah sneakers merek Reebok ya. Nah, bagian-bagiannya ada apa aja? Ada outsole, kemudian ini outsole-nya yang bagian berwarna hitam sama biru, kemudian midsole. Sebagian beberapa tipe sneakers itu outsole dan midsole-nya jadi satu. Kalau ini terpisah. Kemudian ini bagian upper dan ini sneakers-nya tipe yang banyak mesh-nya. Kemudian ini ada lidah sepatu. Ini ada lining collar-nya, kemudian ini tali sepatu. Ya kurang lebih sepatu standar seperti ini. Dan tentunya di dalam ada insole. Nah, kalau merek
Reebok, Nike, Adidas itu memang fiturnya udah bagus ya, udah bagus banget. Jadi ini pakai memory foam ya, betul dia pakai memory foam, udah bagus lah dipakai. Ini kalau dipakai badminton pun sebenarnya udah lumayan, tapi tetap aja di bagian sini akan rusak karena sepatu badminton akan butuh kekuatan di bagian sini. Kemudian ini speknya bukan untuk sepatu yang keset, ini untuk jalan doang, jadi nggak bisa dipakai untuk badminton. Walaupun sekilas terlihat bisa-bisa aja buat main badminton, tapi ini rasanya nggak aman. Nah, kemudian bagaimana dengan yang sepatu badminton yang benar? Nah, kalau sepatu badminton yang benar itu bisa kita bagi jadi dua ya. Yang pertama adalah yang punya fitur basic atau minimum requirement atau syarat minimal ada sepatu badminton. Ini contohnya saya kasih contoh Eagle Vibram, ini adalah yang minimum requirement. Kemudian untuk yang advance itu ada fitur-fitur tambahan yang biasanya membuat harganya lebih mahal ya. Itu contoh saya akan berikan contoh, ada Eagle Jet Pro, ini yang white yang terbaru. Seri keluaran terbaru dari Eagle Jet Pro White, ini keren banget sih dipakai. Sama Li-Ning Gear Falcon 3. Ini dulu pernah dipakai Ginting, Leo Rolly Carnando, Roselea Hartawan. Nah, banyak atlet yang pakai ini. Oke, pertama kita ke yang basic dulu ya. Sepatu yang basic itu pertama dia tetap sepatu badminton tuh ada outsole, ada midsole, kemudian ada upper. Dan uppernya sepatu badminton itu harus dilengkapi dengan mesh untuk sirkulasi udara biar nggak basah-basah banget. Kalau basah tetap basah, tapi minimal ini ada sirkulasi udaranya. Kemudian ada tali sepatu tentunya, kecuali tipe-tipe tertentu ya, kayak misalnya Boa itu memang nggak pakai Yonex ya. Yonex yang Boa itu memang nggak pakai tali ya, dia pakainya yang diputer gitu, dial. Kemudian ada lidah sepatu, kemudian tentunya ada insole, kemudian ada, nah ini kalau di sepatu badminton itu ada heel counternya atau biasa juga sebut pingpong. Ini dibikin keras untuk melindungi ankle kita. Oke, kemudian untuk sepatu badminton itu ada fitur khusus juga namanya seng. Nah, seng ini lebih kaku dibanding sepatu yang lain. Kalau sepatu biasa, ya gini aja kan sengnya. Kalau dia itu materialnya beda, sengaja dibikin supaya apa? Torsion, mencegah cedera akibat torsion atau kepelintir. Jadi di bagian sini tuh nggak boleh melintir, nggak boleh nekuk. Nah, kemudian ada lagi apa ya? Kayaknya sih kalau sepatu yang basic itu aja. Terus bagaimana dengan yang advance? Coba kita bandingin. Biasanya akan ada tambahan fitur. Paling kelihatan itu biasanya di sengnya. Seng yang di sini ya. Kalau ini kan materialnya sama dengan midsole, kadang sama dengan midsole, kadang sama dengan outsole. Nah, kalau untuk yang kelas advance di atasnya, ini dia materialnya beda. Dia biasanya pakai material kaku, plastik. Nah, ini yang Eagle Jet Pro dia udah pakai plastik di sini ya. Jadi lebih kaku lagi untuk mencegah cedera akibat torsion atau terpelintir. Nah, ini contohnya juga adalah ini ada Pro Balok istilahnya. Ini punyanya Li-Ning. Dua malah dia, sini sama sini. Ini material keras ya, plastik, bukan karet. Memang tujuannya untuk menjaga dia nggak pelintir. Ini yang Li-Ning Gear Falcon. Oke, fitur kedua yang membedakan itu biasanya adalah di insole. Yang paling kelihatan yang kedua adalah di insole. Biasanya sepatu premium. Nah, dia bentuknya tebal dan ergonomik. Beda sama yang biasa nih ya. Kalau yang biasa ini dilem sih kayaknya. Nah, ini dilem nggak bisa. Dia cuma kayak sepatu sekolah itu loh, datar. Cuma datar gitu aja, rata. Nah, ini contoh Eagle Jet Pro, dia juga udah pakai yang oh ternyata ada lemnya sedikit. Nah, dia juga udah pakai yang nih busa yang mengikuti kontur kaki manusia ya, jadi nggak cuma datar tapi melengkung sesuai bentuk kaki. Oke.
Kemudian fitur yang lain yang ada di sepatu badminton biasanya yang kelas advance, di lidah sepatunya itu ada tambahan seperti karet tali untuk ngiket si lidah sepatu biar nggak geser-geser. Ini ada di Eagle, Jet Pro juga ada. Nah, uniknya untuk Eagle meskipun dia yang kelas basic itu juga udah ada sih. Untuk beberapa sepatu badminton itu ada fitur tambahan seperti Yonex misalnya, itu ada additional cushion. Dia istilahnya power cushion. Jadi ada satu cushion di sini yang dia diklaim bisa sangat empuk. Bahkan testingnya tuh pakai telur dilempar gitu, dijatuhkan ke cushion itulah. Itu untuk memberikan redaman yang khusus. Oke, selanjutnya kita bahas dari sepatu-sepatu tadi ya, ada yang basic, ada yang advance. Itu ada seri-seri apa aja sih? Saya kasih contoh ada Yonex, Li-Ning, dan Eagle dari 3 brand itu. Sebenarnya banyak lagi ya, masih ada Haikua, RS, kemudian Spotek, ada Aztec, ada Mizuno. Nah, cuma memang yang familiar dengan saya yang biasa saya pakai adalah Yonex, Li-Ning, dan Eagle. Oke, pertama dari seri basic. Kalau seri basic itu mungkin harganya kurang lebih sama di antara 300 sampai 1.800.000 lah. Nah, untuk Yonex contohnya, untuk Yonex itu harganya ada di 400.000 sampai 1 jutaan. 1 jutaan itu kalau di Yonex masih basic loh dapatnya. Ada beberapa ya yang udah ada tambahan-tambahannya tapi masih belum ke yang advance. Contohnya seri-seri apa aja di Yonex, ada All England, ada Akayu, ada Tokyo, ada Tour Force yang baru ya, ada Super Ace. Nah, kemudian untuk yang advance kalau di Yonex itu adalah sepatu-sepatu yang dipakai atlet pro yang biasa kita lihat di TV ya, BWF, atlet pro yang ada di sana. Yang paling populer di kalangan atlet pro itu ada Power Cushion SHB65, Power Cushion Airus, dan juga Eclipsion dan juga BOA. Jadi kalau Airus itu yang paling baru kan sekarang Z ya, kemudian SHB65 itu juga udah yang ketiga ya, Z3 ya, kemudian Eclipsion Z, dan juga ada BOA atau Infinity. Ini BOA dulu sempat dipakai Kevin, makanya cukup terkenal juga, tapi yang jelas paling sering dipakai memang Airus Z yang terbaru sama SHB65. Ini dari dulu sebenarnya SHB65 modelnya gitu-gitu aja, tapi memang kayaknya sih paling nyaman, paling banyak yang pakai nih seri SHB65. Kalau Airus itu yang memang didesain untuk sepatu lightweight atau sangat ringannya si Yonex. Sementara untuk di Li-Ning itu untuk yang basic harganya di 400 sampai 600 ribuan. Itu juga lumayan bagus untuk Li-Ning ya. Bahkan kalau saya bilang untuk di level yang basic, Li-Ning itu masih sedikit lebih baik daripada Yonex. Yonex itu kalau kita pertama kali beli itu enak banget dipakai. Saya dulu pakai All England 3, itu enak banget dipakai. 3 bulan, uppernya mulai ada yang sobek-sobek. 6 bulan, solnya lepas, saya harus jahit sol. 1 tahun udah getas, ininya udah nggak lengket lagi grip di outsole-nya. Jadi setahun aja lah umurnya. Kalau kalian mainnya nggak terlalu sering, mungkin 2 tahun bisa bertahan. Itu kalau yang dari brand Yonex yang basic. Sementara kalau yang Li-Ning ini sedikit lebih awet. Saya pernah pakai Attack G5 ya, generasi kelima. Kemudian pernah pakai Cloud S walaupun semuanya mesh, ternyata saya pikir kayak Airus Z, ternyata dia agak berat. Kemudian kalau yang Attack itu paling basicnya si Li-Ning tapi lumayan enak dan juga lumayan awet. Bisa lah bertahan sampai 1 tahun. Upper-uppernya mulai pada sobek itu di 1 tahunan. Kemudian kalau dari solnya juga masih lumayan bagus. Kemudian kalau untuk di Li-Ning ini serinya ada Tech Ultra ya, Ultra Fly, Ultra, kemudian ada Saga. Kalau Saga itu khusus ada seperti naik di sini ya, solnya dikit. Kemudian ada Cloud S. Kemudian kalau untuk yang advance itu yang dipakai atlet-atlet profesional, ada 3 sih yang paling sering dipakai, yang paling terkenal itu ada Ranger,
itu dipakai Jojo, banyak yang pakai Ranger, banyak banget. Jojo, dulu Praven Jordan juga pakai, Hafiz Faizal pakai, kemudian Gear Falcon itu ini Leo Rolly pakai, kemudian Ruselli, kemudian Ginting. Yang terbaru sekarang yang 4 ya, Gear Falcon 4. Kalau Ranger itu yang terbaru 5, Ranger 5 itu yang pakai Jojo, tapi Jojo sekarang udah ganti lagi. Nah, terakhir kita bahas dari brand Eagle. Kalau dari brand Eagle, dia lebih murah. Untuk yang basic itu dia harganya 300 ribuan sampai 450. Bahkan kalau kalian dapat diskon promo itu, setelah diskon bisa harganya di 270, 260. Di bawah 300 ribu. Contoh Eagle Flying Claw itu saya dapat di 270 ribuan dulu beli. Nah, ini contoh yang basic. Serinya ada Vibram, Commando 2, Caliber, Alpha, sama Astro. Kalian bisa langsung cek deh di Eagle Sus. Di website resminya ada. Atau kalian bisa juga follow IG-nya di @eaglesus. Nah, kemudian dia juga mengeluarkan seri advance-nya. Ada 2 sih sebenarnya yang dipakai atlet Tarkam. Kalian kalau lihat itu di YouTube, atlet Tarkam banyak banget ya. Seperti Fikri Fazrin, kemudian Kenas, kemudian banyak deh atlet-atlet di Tarkam badminton yang pakai Eagle. Nah, mereka tuh kebanyakan pakainya 2 ini, Jet Pro dan SS Pro. Ini Jet Pro yang paling baru. Ini keren sih, maksudnya gini, harganya 450 sampai 500 ribuan aja, tapi ini warna putihnya tuh jadi kayak Ranger ya, kayak Ranger 4, Ranger 5. Jadi kelihatan mewah banget, itu kelihatan premium banget. Saya pakai terus saya shoot gitu di kamera juga kelihatan, wih keren sih, kayak sepatu mahal. Harganya cuma 500 ribuan, 450 sampai 500 ribuan, tapi rasanya kayak kita lagi pakai Ranger 4 yang harganya 1 jutaan. Kan keren banget. Bayangin aja kalau Eagle itu harga 450 ribu aja udah dapat full fitur seperti sepatu badminton advance. Ini banyak meshnya juga tetap ada, reinforce, dan dia termasuk ringan. Ini termasuk ringan. Anyway, apakah sekeren itu, sesempurna itu? Tentu ada sedikit kelemahan di Eagle Jet Pro ini, yaitu outsole-nya tidak seempuk sepatu premium, contohnya Li-Ning ya. Jadi kalau Gear Falcon ini, walaupun dia outsole, bahannya gel nih, ini dipencet masih ada empuk-empuknya. Kalau ini relatif lebih keras, dia untuk dapetin grip. Kenapa? Ya wajar kalau dia mau bikin material yang seperti ini, empuk, awet, keset. Tentunya ada biaya yang harus dibayar, biaya yang harus ditambahkan. Nah, itu harganya menjadi tidak terjangkau. Nanti harganya jadi sama lagi. Jadi cukup wajar kalau Eagle tetap menggunakan outsole yang sedikit lebih keras. Tapi untungnya outsole itu ditolong oleh insole yang lebih tebal. Ini foam tebal dan empuk, jadi membantu meredam. So buat kalian yang pengen tampil keren tapi harganya nggak ngeluarin biaya terlalu tinggi, kalian bisa pilih Eagle yang Jet Pro ini putih atau SS Pro. Tapi kalau kalian duitnya banyak, cukup, budgetnya ada, ya tentu saja saya akan rekomendasikan kalau yang untuk kelas advance sih kayaknya Yonex lebih keren sih. Apalagi Airus dan SAB65 itu udah keren banget. Tapi Li-Ning juga nggak kalah ya. Ranger sama Gear Falcon itu juga keren banget. Oke guys, semoga video tadi bermanfaat. Kalian jadi tambah wawasan, kemudian dapat referensi sepatu apa aja, kemudian bisa mendukung permainan badminton kalian di lapangan. Ingat, perlengkapan itu hanya pendukung. Kuncinya adalah tetap di orangnya. Jadi tetap terus improve skill kalian bermain. Terima kasih udah nonton. See you. Dah.